Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Melanie Aulia dari Sekolah SMKN 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi FHRP. Nah, materi yang akan dipelajari pada video kali ini itu yang pertama ada teori HSRP true, yang kedua ada konfigurasi FHRP. Nah, apa itu FHRP? FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi, kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya, sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Nah, di sini selanjutnya ada jenis FHRP. HSRP, Host Standby Router Protocol. Itu milik Cisco menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual aktif standby. Nah, di sini ada HSRP v6. Itu sama saja bedanya dari bilangan IP, yaitu support IP versi 6. Di sini juga ada VVRP versi 2, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol Open Standard, sama seperti HSRP, beda di terminologi. Master router itu aktif, backup router yaitu cadangan. IP versi 4, VVRP versi 3 sama saja, hanya mendukung IP versi 6, yaitu multi-vendor. Nah, di sini ada GLBP, yaitu Gateway Load Balancing Protocol, milik Cisco, kombinasi redundansi dan load balancing, yaitu pembagian beban trafik. Semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban trafik dibagi dua. Nah, di sini kita contohkan. Jadi, di sini ada dua buah router dengan beban trafik yaitu misalkan 20. Maka beban trafik di sini itu akan dibagi menjadi dua, yaitu router di sini itu 10 dan router di sini itu 10. Nah, lalu di sini ada HSRP priority dan preemption. Priority itu menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Default priority-nya yaitu 100, range priority-nya itu 0 sampai 255. Lalu selanjutnya di sini ada preemption atau kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif. Bahkan jika ada router lain dengan prioritas router HSRP yang lebih tinggi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu IP di router ISP-nya. Di sini kita masuk, lalu kita ke command line, lalu di sini no, lalu enable, setelah itu config, lalu di sini kita masuk ke interface git 0/0/0, lalu IP address yaitu 92.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter, no shutdown di sini. Setelah itu kita masuk ke interface git 0/0/1, lalu IP address-nya di sini 192.168.2.1, 255.255.255.0, lalu di sini no shutdown. Nah, setelah itu kita akan ke router 1 di sini. Kita akan konfigurasikan IP-nya ke command line, lalu di sini no, enable, setelah itu config, setelah itu kita masuk interface di 0/0/0, lalu kita IP address di sini 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0, lalu di sini no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface di 0/0/1. Di sini IP address-nya yaitu 172.16.23.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu no shutdown. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan router defaultnya, yaitu IP route 0.0.0.0, lalu 0.0.0,
192.168.0, lalu di sini jalurnya 192.168.1.1 di sini, enter. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan IP-nya di router 2 ke command line di sini no, lalu enable, setelah itu config, lalu interface gig 0 size 0 size 0, lalu IP address-nya di sini 192.168.2.2 di sini, subnet busnya 255.255.255.0, lalu di sini no shutdown. Setelah itu kita masukkan ke interface di 0 size 0 size 1. Di sini IP address-nya yaitu 172.16.23.1, subnet busnya 255.255.255.0, lalu di sini no shutdown. Nah, selanjutnya kita ke router ISP lagi untuk mengkonfigurasikan static routingnya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita konfigurasikan IP route 172.16.23.0 di sini, lalu 255.255.255.0. Setelah itu jalurnya itu 192.168.1.2 di sini, enter. Lalu di sini kita ganti jadi 192.168.2.2 di sini. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan FARP-nya. Pertama-tama kita ke router 1 di sini. Nah, di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu config. Setelah itu kita masuk ke interface di 0 size 0 size 1. Di sini kita bisa mengetikkan standby. Kita tanda tanyakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan group number-nya. Di sini kita akan menggunakan group number-nya itu 1. Lalu di sini kita tanda tanyakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan virtual IP address-nya, yaitu IP 172.16.23, kita gunakan 254 di sini. Setelah itu enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi standby. Setelah itu kita tanda tanyakan. Nah, di sini kita akan memasukkan priority-nya, yaitu standby priority. Nah, secara default standby priority-nya itu adalah 100, tapi di sini kita masukkan 150 saja. Lalu di sini enter, lalu kita ketikkan lagi standby frame, lalu enter. Nah, di sini sudah. Lalu di sini, setelah di sini sudah, kita ke router kedua. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface di 0 size 1. Nah, di sini kita ketikkan lagi standby 1, IP virtual IP-nya itu 172.16.23.254. Setelah itu enter. Di sini kita ketikkan lagi standby priority 150, lalu enter. Nah, di sini ada keterangan standby-nya sudah aktif atau sudah pada mode standby. Setelah itu kita ketikkan lagi standby frame. Setelah itu enter. Lalu di sini kita bisa lihat do show standby brief. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat state-nya itu standby aktif, lalu standby-nya itu lokal. Kita lihat di router pertama di sini. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan kalau sudah aktif. Lalu di sini kita lihat do show standby brief. Nah, di sini state-nya itu aktif, lalu lokal, standby-nya itu 172.16.23.1. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel, lalu di sini kita berikan dulu IP-nya
ke desktop IP configuration. Lalu di sini kita kasih IP-nya 172.16.23.24. Lalu di sini subnet masknya 255.0. Lalu di sini kita jadi default gateway di sini kita menggunakan IP yang jadi virtual address-nya yaitu 172.16.23.254. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita ke command prompt. Di sini kita akan mengeping IP routernya itu 192.168.1.1. Lalu enter. Kita tunggu di sini. Nah, di sini sudah reply TTL. Nah, di sini sudah reply, artinya sudah terhubung. Kita ping lagi sekali lagi. Nah, sudah reply. Lalu di sini kita akan mencoba tracer. Itu 192.168.1.1 di sini. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat itu jalurnya melalui 172.16.23.2 lalu sampai di 192.168.1.1. Nah, jadi PC di sini akan mengirimkan paket ke switch, lalu di switch di sini akan mengirimkannya ke router 1, lalu di router 1 baru akan mengirimkannya ke router ISP. Nah, lalu bagaimana jika kabelnya di sini kita akan hapus. Nah, di sini kita lihat di router 2. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa router 2 itu dari yang tadinya standby jadi aktif. Di sini kita bisa lihat do show standby brief. Enter. Nah, di sini state-nya itu sudah aktif lalu lokal, standby-nya jadi no. Nah, di sini kita lihat ke PC-nya. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita bisa tracer lagi yaitu 192.168.2.1 di sini. Enter. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat dari yang tadinya jalur 172.16.23.2 menjadi 172.16.23.1. Lalu di routernya itu 192.168.1.1 menjadi 192.168.2.1. Nah, jadi setelah ini diputuskan kabelnya, PC di sini akan mengirimkan paket dari PC ke switch, lalu di switch ini ke router 2, lalu di router 2 ini baru ke ISP. Nah, kita akan coba menghubungkannya lagi dari switch ke router 1 sini. Nah, di sini kita lihat di router 1. Nah, di sini ada pemberitahuan state-nya itu sudah standby lagi. Jadi, setelah kita hubungkan tadi, ini akan langsung otomatis terhubung ke router 1 lagi. Kita lihat ke PC di sini. Kita ke command prompt. Setelah itu kita akan men-tracer lagi. Itu 192.168.1.1. Nah, jalurnya akan sama seperti yang pertama tadi setelah dihubungkan kembali. Nah, begitu saja untuk konfigurasikan FHRP atau HSRP pada topologi di sini. Nah, begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun kurang jelas. Saya Melanie Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.